Firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Haleluya, sampai tiba waktumu. Sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. katakan ku mau Bapa, temukan diri
pribadi yang berkenan. Katakan sekali lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Allah kepada kami. Roh Kudus Tuhan, buatlah kami mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut firman-Mu. Ya Bapa, maafkanlah ketidaktepatan hidup kami, supaya ketika kami berada di hadapan Bapa, kami ada di dalam kesucian kekudusan Allah. Ampuni kami, baharui kami, murnikan kami. Roh Kudus Tuhan, menuntun kami untuk semakin mengerti akan kebenaran ini. Lalu kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa tidak cukup bagi kita hanya memiliki karakter atau pribadi yang baik menurut standar manusia pada umumnya atau menurut standar dunia, saudaraku. Sebab karakter, kepribadian sebagai orang percaya itu standarnya adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kepribadian yang sempurna. Kenapa? Karena Allah Bapa di sorga juga sempurna. Jadi kita tidak bisa hanya memiliki karakter yang hanya baik menurut pandangan dunia. Tidak bisa, saudaraku. Sebab kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, maka kita juga harus mengerti bahwa Bapa yang di sorga itu adalah Bapa yang begitu sempurna. Jadi kalau kita ini anak, berarti kita juga harus memiliki karakter yang sama seperti Bapa. Jadi dengan kata lain, saudaraku, kalau kita tidak memiliki karakter Bapa di dalam kehidupan kita, atau kita tidak memiliki pribadi yang sama seperti Kristus, maka sebenarnya kita tidak berhak, kita tidak bisa mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi ini sebenarnya persoalan serius yang harus kita perkarakan di dalam kehidupan kita. Apakah benar karakter kita, pribadi kita telah menunjukkan bahwa kita ini anak Allah atau belum, saudaraku? Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kalau dikatakan kita harus hidup dalam ketakutan, kita harus mengerti yang dimaksudkan di sini. Kita harus hidup di dalam penghormatan penuh kepada Bapa di sorga. Kita harus hidup di dalam ketertundukan penuh di dalam kedaulatan Allah. Hidup di dalam pemerintahan Allah. Tidak boleh tidak. Sebab kalau kita tidak mau hidup di dalam pemerintahan Allah, kita tidak mau hidup tunduk di dalam kedaulatan Allah, kita tidak mau hidup tunduk di dalam pengaturan Allah, maka sebenarnya kita sedang memberontak kepada Allah. Orang yang memberontak kepada Allah berarti bukan anak Allah, saudaraku. Jadi kalau dikatakan Allah akan menghakimi dengan tanpa memandang muka,
atau Bapa akan menghakimi dengan tanpa memandang muka, maka kita harus benar-benar gentar di hadapan Bapa. Itulah sebabnya saya seringkali katakan bahwa kita jangan bangga hanya menjadi orang Kristen, jangan bangga hanya menjadi orang percaya, jangan bangga hanya menjadi anak-anak Tuhan, tetapi tidak mau tunduk di dalam pengaturan Tuhan, tidak mau hidup di dalam pemerintahan Tuhan, tidak mau tunduk di dalam kedaulatan Allah sepenuhnya. Saudaraku, hal semacam ini banyak sekali terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan atau dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau dikatakan di dalam firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 16, tadi kita baca ayat 17, kalau kita naik ayat 16 dikatakan sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya saudaraku, kita harus berjuang untuk satu hal ini. Kalau kita tidak tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah, di dalam kebenaran Allah, berarti kita bukan anak Allah. Jika demikian, saudaraku, apa yang kita banggakan dari hidup kekristenan kita? Jadi kita tidak bisa sekedar memiliki karakter atau pribadi yang baik di pemandangan mata manusia pada umumnya. Tetapi kita harus benar-benar memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Artinya kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus benar-benar menjadi serupa dengan Kristus, saudaraku. Jadi kalau kita berkata Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka kita harus menjalani kehidupannya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Tuhan Yesus katakan begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, jadi tidak cukup kita hanya berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita tidak menjalani hidupnya. Sebab kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, berarti kehidupan kita menjadi tidak berkenan di hadapan Bapa. Di sini kita semakin mengerti bahwa ternyata hidup kekristenan itu tidak segampang, tidak semudah yang kita pikirkan. Bahwa asal percaya saja pasti kita akan selamat, dan ketika berada di balik kematian pasti akan masuk surga. Itu tidak mungkin, saudaraku. Kalau ada yang mengajarkan seperti itu, saya harus katakan itu penipuan, ya. Itu penipuan. Kenapa? Karena ketika kita berkata kita percaya kepada Kristus, berarti kita harus tunduk sepenuhnya di dalam penurutan akan kehendak Allah. Ini baru iman yang benar. Tunduk sepenuhnya di dalam penurutan akan kehendak Allah, lalu hidup melakukan kehendak Allah. Dari hari lepas hari, terus menerus sepanjang umur hidup kita, kita harus berjuang untuk mencapai standar kepribadian seperti yang Bapa di sorga kehendaki, yaitu pribadi yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini satu perintah yang tidak bisa kita tolak. Bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, memang kita harus berjuang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus telah hidup itu artinya kita tetap hidup di dalam ketaatan untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Kita tidak lagi terikat dengan kehidupan-kehidupan dunia. Kita tidak lagi tertarik dengan berbagai kesenangan hidup dunia. Kita tidak lagi tergoda untuk menikmati kenyamanan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia yang hanya sementara itu. Tetapi kita mau berjuang supaya dalam seluruh keberadaan hidup kita, Bapa di sorga menemukan kita sebagai pribadi yang hanya hidup melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dari perkataan Tuhan Yesus ini kita bisa mengerti bahwa betapa Tuhan Yesus begitu taat kepada Bapa di sorga. Kalau Tuhan Yesus taat, kita juga harus taat. Kalau Tuhan Yesus hidup melakukan kehendak Bapa, kita juga harus hidup melakukan kehendak Bapa. Barulah kita bisa memiliki pribadi yang sama seperti Kristus.
Apakah Tuhan Yesus tertarik dengan dunia ini? Sama sekali tidak. Itu artinya kita juga tidak boleh tertarik dengan kehidupan dunia ini, kenyamanan dunia ini, kesenangan dunia ini. Tidak boleh lagi, saudaraku. Kita harus benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita, Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita, Tuhan satu-satunya kesukaan hidup kita. Tidak ada yang lain, saudaraku. Jadi berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus itu, sempurna seperti Bapa di sorga itu, tidak mudah, saudaraku. Tetapi kita harus berjuang untuk mencapainya. Kita harus benar-benar menjadi anak-anak Allah yang memiliki karakter Bapa di sorga, supaya pada akhirnya nanti di hadapan Bapa bisa mengenal kita sebagai anak-anaknya. Sebab apa? Sebab Bapa menemukan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan itu sepikiran dan seperasaan dengan Bapa. Di sini kita harus menyadari bahwa ternyata menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, kita harus membayar harga. Dan harganya itu adalah kita harus menyerahkan segenap hidup kita. Dan hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Bapa. Dan percayalah ketika kita mengangkat tangan, Bapa menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai kehidupan kami, memberkati kehidupan kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.